Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah? Semoga kabar baik, sehat walafiat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tetap semangat dalam thalabul ilmi. Terutama pada kesempatan hari ini, Pak Guru akan menyampaikan beberapa penjelasan singkat kelas Quran Hadis kelas 8 pada semester ganjil. Sebelumnya mari kita niat bersama mengawali kegiatan KBM daring pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma an izalatil juhalati an nafsi lillahi ta'ala. Saya berniat belajar sungguh-sungguh agar segala sifat kebodohan dari dalam diriku sirna, hilang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya di sini pada bab dan materi Quran Hadis kelas 8 semester ganjil itu kurang lebih ada 3 bab pada satu semester yang akan kita pelajari nanti. Bab yang pertama tentang kubaca Al-Quran dengan tepat. Khusus pada bab ini nanti kita hanya mempelajari tentang bacaan, hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid lisukun. Hanya 3 mat saja. Kemudian bab yang kedua tentang berbagi infak dan sedekah. Yang ketiga bab tentang kuatkan iman dengan berbagi. Oke, selanjutnya pada bab yang pertama KI dan KD tentang kubaca Al-Quran dengan tepat. Diharapkan kita nanti setelah belajar ya KD 3.1 kita bisa memahami anak-anak bisa memahami tentang ketentuan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun. Ketentuan hukum bacaan. Karena seseorang yang membaca Al-Quran itu dituntut bisa menerapkan ilmu tajwidnya. Bacaan yang luar biasa, akan tetapi di sana harus ada ilmunya. Yang tidak jauh adalah ilmu tajwid. Yang KD yang keempat, titik 1, setelah belajar pada bab ini nanti diharapkan kalian mampu mempraktikkan hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun dalam Al-Quran pada surah pendek pilihan. Adapun indikator pencapaian kompetensi dasar, pencapaian pembelajaran, antara lain setelah belajar nanti diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun. Yang kedua, maksud saya, mampu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwat, mat layin, dan mat arid sukun. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan cara membaca. Cara membaca di sana biasanya adalah panjangnya sekian alif misalnya. Cara membaca mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun. Yang keempat, mampu menyimpulkan cara membaca mat iwat, mat layin, dan mat arid disukun. Adapun prakteknya nanti bisa sambil berjalan ya, ketika masa-masa sudah ada
surat edaran yang mampu kita secara bertatap muka untuk praktek di depan Pak Guru. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang pertama tentu yang namanya belajar di sana pasti akan dicari tentang pengertian. Kalau pengertian biasanya secara umum di sana ada dua segi secara bahasa ataupun secara istilah. Pasti belajar apapun rata-rata yang pertama tentang pengertiannya itu seperti apa. Yang pertama pengertian dari mat iwat. Secara bahasa ya, mat artinya itu panjang, iwat itu artinya pengganti. Jadi dapat disimpulkan secara istilah mat iwat yaitu bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf pada akhir kalimat. Baik berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan napas. Itu pengertian secara bahasa dan istilah. Semoga anak-anak bisa secara cepat memahami hal tersebut. Adapun cara membacanya mat iwat itu dibaca panjang satu alif atau dua huruf. Secara contoh secara bisa dilihat ya. Jami'a, naq'a, gharqa. Sana ada fathatain ya. Karena di akhir kalimat maka tidak dibaca jami'an tapi dibaca jami'a. Panjang sekitar satu alif. Ya. Sebagai catatan dalam mat iwat sana di dalam Al-Qur'an jika ada tak marbutoh, tak sing belakangnya bunder itu loh. Ada tak marbutoh yang berharokat fathatain, maka yang demikian itu bukan bacaan mat. Misalnya di sana ada a'immata, ummatau wahidatan. Tidak dibaca ummatau wahidata, tapi karena tidak mat maka dibaca ummatau wahidah. Jadi pada contoh yang Pak Guru buat di sini, yang bawah itu tak marbutoh yang berharokat fathatain itu bukan contoh dari mat iwat, ya, bukan contohnya. Karena apa? Di sana tidak ada huruf alif pada akhir lafal tersebut. Ya, secara istilah tadi bacaan panjang ketika ada fathatain yang dibaca waqaf pada akhir kalimat. Ya. Kalau tak marbutoh di sini berarti bukan contoh dari mat iwat. Contoh yang lain dalam Al-Qur'an silahkan nanti diperdalam. Insyaallah banyak sekali contoh-contoh yang ada. Mana bedanya? Ya, dari contoh yang di sini Pak Guru, semoga kalian bisa mengambil contoh-contoh yang lain. Secara simpel saja di sini. Yang kedua adalah mat layin. Secara bahasa mat artinya tadi panjang, layin artinya lunak. Adapun secara istilah mat layin yaitu apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti. Dari pengertian ini silakan dibaca berulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah paham nanti dipraktikkan. Adapun cara membaca dari mat layin ya, boleh 1 alif, 2 alif ataupun 3 alif ya. Contohnya di sini li'ilafi Quraisy.
Quraisy. Pada surah surah Al-Quraisy ini, surah Quraisy ini banyak sekali contohnya. Ada berapa itu? 3 atau 4 itu. Ada contoh di surah Al-Quraisy. Surah yang lain silakan cari sendiri. Ya. Semoga penjelasan Pak Guru selanjutnya nanti bisa diperdalam, praktekkan. Tidak hanya cukup di sini ya. Selanjutnya adalah mad arid lisukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Secara istilah, mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Ya. Cara membacanya, kalau khusus di bab tentang mad arid lisukun di sini ada kata-kata qasr, tawasud, dan tul. Ya. Qasr itu artinya pendek. Dalam membacanya nanti bacaan mad arid lisukun boleh qasr 1 alif, boleh tawasud 2 alif, ya. Dan boleh tul atau panjang kurang lebih 3 alif, 6 harokat atau 6 ketukan, ya. Adapun contohnya bisa kalian lihat nanti yang di sana ada huruf matnya yang ya pada kata-kata pada contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Yang di sana ada ya, huruf mat wawunya, contohnya adalah la yu'minun. Yang di sana ada huruf alifnya, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan seterusnya. Ya. Yang penting di sana secara intinya mad arid lisukun bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Kalau di sana tadi diterangkan cara membacanya boleh qasr, tawasud, dan tul, itu ulama qiraah, ya, ilmu tajwid di sana yang afdol, yang utama, yang sempurna itu yang tul, ya, yang panjang, kurang lebih 3 alif tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat-ingat kalau belajar ilmu tajwid sudah ada ketentuan pasti. Kalau panjangnya misalnya kok mad arid lisukun kok tul 3 alif atau 6 harokat, diusahakan jangan disengaja mengurangi panjang bacaannya ataupun menambah, itu tidak boleh. Karena dalam syarak belajar ilmu tajwid itu menambah atau mengurangi hukum bacaan itu haram. Oleh karena itu belajar dan tetap belajar teruslah agar apa yang hasilnya nanti nampak. Jangan bosan-bosan, silakan diperdalam untuk ilmu tajwidnya. Jadi secara terakhir kita ambil kesimpulan, tadi ada pengertian mad iwad secara istilah dan cara membacanya serta contohnya. Ada mad iwad, mad layin, mad arid. Itu silakan diperdalam baik pengertian secara bahasa dan istilah, kemudian cara membaca 3 mad tersebut serta contoh bacaannya.
Untuk tugas di rumah nanti silahkan bisa mencari contoh minimal kalian masing-masing dari ketiga mat tadi 10 contoh lah paling tidak. Nanti pada kesempatan bisa disampaikan kepada Pak Guru sebagai penilaian pada bab yang pertama ini. Ada semacam mutiara hikmah lewat hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi atau hadis Hasan Sahih. Jadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nabi berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim. Itu satu huruf. Itu tidak satu huruf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi kalau kalian membaca alif lam mim, juga dilipat gandakan tadi sudah 10 kali 3 huruf, berarti sekitar 30 lah kebaikan. Itu hadis Nabi. Dan ini hadisnya adalah sahih, luar biasa. Semoga kita dapat mengambil hikmah untuk belajar Al-Quran, tentunya dengan diiringi belajar sungguh-sungguh ilmu tajwid dan ilmu qiraah yang lain. Alhamdulillah, itulah penjelasan singkat dari Pak Guru pada bab yang pertama semester dasar kelas 8 ini. Terima kasih atas perhatian dan keseriusan belajar anak-anakku sekalian. Semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakannya dengan maha kesempurnaan dan maha agung. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.